Pulang-pulang tak bawa apa-apa. Pendukung kecewa, FAM diancam usai gagalnya proyek naturalisasi. Rasa cukup menyedihkan dan kecewa lah. Jangan sampai terkubur. Itu saja. Kalau terkubur ni jadi orang kata hampa lah. Cukup menyedihkan dan kecewa lah. I go without any money, bro, home. You understand? I want to cry, bro. But I not change nothing. If you speak every time about this, we cannot change nothing. And I say, for my heart, thank you everyone. Help me every time when I go in PKK, when I go everywhere. People say me, thank you, terima kasih. Jadi apa yang diharapkan untuk orang kata bola sepak ni, untuk pelesenan kalau tak lepas untuk 2025-2026 Liga Malaysia untuk musim depan. Saya sebagai penyokong dan penyokong-penyokong lain, saya yakin dan percaya rasa hampa lah. Sarawak, kamu sapu. Apa punya jenis manusia ini? Merdeka bangsat semua. Merdeka artinya bebaskan, bukan bebas diri kamu. Harapan saya kalau boleh tu segala permasalahan yang kita hadapi, yang kita tahu sebelum ni dapat orang kata diselesaikan dengan secepat yang boleh lah. Termasuklah masalah gaji dan sebagainya lah. Untuk pihak pengurusan kita berharap sangat untuk settle secepat yang boleh. Cari jalan untuk selesaikan masalah ni. Sebab bola sepak adalah hiburan. I'm scared to lose some players. Like Coach Almeida, we miss Coach Almeida already. Tomorrow he's moving. So this kind of professional is not easy to find in the market. So we're gonna miss him a lot, and I'm scared the other players do the same. That is in charge of who to consider for naturalization. So until now, nobody has said anything to me about it. But it's good playing football here. We enjoy it. You don't have to wait until being naturalized to actually enjoy playing in Malaysia. So for me, I'm enjoying it. Sebagai penyokong, harapan saya ni kepada pihak pengurusan, selesaikanlah segala masalah yang ada yang kita hadapi selama ni. Kan? Bola sepak ni satu-satunya hiburan yang kita ada, hiburan nombor satu di negeri kita. Ini saja yang kita ada. Kita tak ada sukan lain lah. Cuma bola sepak saja. Lagi satu, bola sepak ni dia mengeratkan silaturahim antara semua penyokong. Satu sukan yang cukup kuat di negeri kita. Kuala Lumpur, 18 Mei 2025, ketika Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mengumumkan proyek ambisius naturalisasi pemain asing beberapa tahun lalu, para pendukung Harimau Malaya menyambut dengan harapan dan semangat. Mereka percaya bahwa langkah ini akan membawa Malaysia ke pentas yang lebih tinggi di Asia, atau paling tidak, meraih kembali maruah di Piala AFF yang sudah lama hilang. Namun, kini, harapan itu berubah menjadi kemarahan. Di berbagai platform media sosial, forum penggemar, hingga kelompok supporter resmi, suara kecewaan mulai menggema. Pemain naturalisasi yang diharapkan membawa sinar terang justru dianggap membawa kehampaan. Mereka pulang satu persatu, tidak membawa piala, tidak mencetak sejarah, bahkan sebagian pergi dalam kondisi penuh luka fisik, emosional, dan finansial. Kini, FAM menjadi sasaran utama kemarahan para pendukung yang tidak hanya merasa dihianati, tetapi juga merasa dimanipulasi oleh narasi proyek penyelamat negara yang ternyata gagal total. Janji-janji manis naturalisasi. Ketika naturalisasi pertama kali diperkenalkan, FAM menyebutkan bahwa langkah ini strategis dan terukur. Fokus utama, menurut mantan Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, adalah mengisi kekosongan posisi kritikal dalam skuad Malaysia dengan pemain berpengalaman dari liga luar. Pada saat itu, deretan nama seperti Mohamadu Sumareh, Liridon Krasniki, Guilherme de Paula, dan Dominic Tam menghiasi media dan menciptakan euforia. Bahkan, jersey dengan nama-nama ini mulai laris dijual di pasaran. Tetapi realitinya, performanya tidak setara dengan promosi.
Beberapa pemain gagal menunjukkan konsistensi, dan yang lainnya tidak punya ikatan emosional atau nasionalisme yang mendalam terhadap negara. Akhirnya, pemain-pemain ini keluar masuk skuad nasional seperti barang dagangan, tanpa memberikan kontribusi yang benar-benar berdampak. Kami tidak pernah perlukan mereka kalau ini hasilnya, ujar seorang pengguna Twitter dengan tagar FIM out. Kegagalan di atas kertas dan di lapangan. Statistik menjadi saksi betapa gagalnya proyek ini. Sejak tahun 2020 hingga 2024, Malaysia gagal mencapai semifinal Piala AFF 2 kali, tersingkir awal di kelayakan Piala Asia, dan gagal menembus peringkat 130 besar dunia FIFA meskipun menambah jumlah pemain asing dalam tim nasional. Lebih parah lagi, beberapa pemain naturalisasi mengalami cedera berkepanjangan, tidak bermain aktif di liga lokal, dan bahkan tidak mendapat bayaran penuh dari klub maupun FAM. Kami dijanjikan perubahan, tapi yang kami dapat hanyalah drama, hutang gaji, dan pemain yang pergi tanpa jejak, kata Fauzan Mahdi, salah satu pendukung fanatik dari Ultras Malaya ketika diwawancarai di luar Stadion Nasional Bukit Jalil. Reaksi fanatik kecewa dan mengancam. Setelah kabar terbaru bahwa 2 pemain naturalisasi terakhir, salah satunya seorang penyerang Brazil Malaysia, telah meninggalkan negara tanpa memberikan satupun gol dalam turnamen resmi, para pendukung memuncak kemarahannya. Forum-forum seperti Semangat Harimau di Facebook dan Bola Talk Malaysia di Reddit dipenuhi dengan komentar keras seperti, buat apa naturalisasi kalau mereka tak hormat jersey negara? FAM harus dibubarkan. Duit rakyat habis untuk apa? Kami takkan hadir lagi di stadium selagi proyek palsu ini diteruskan. Beberapa kelompok supporter bahkan mengancam akan melakukan boikot pertandingan dan mengepung pejabat FAM di Wisma FAM jika tidak ada penjelasan resmi tentang kemana larinya dana naturalisasi, termasuk biaya perjalanan, latihan, dan gaji pemain asing tersebut. Kemana uang rakyat? Salah satu isu paling kontroversial adalah persoalan dana. Banyak pihak mempertanyakan berapa banyak yang sudah dihabiskan FAM untuk mendanai proses naturalisasi ini, termasuk biaya kewarganegaraan, dokumen imigrasi, biaya penyesuaian pemain, dan sebagainya. Seorang sumber dalam yang bekerja dengan salah satu klub Liga Super mengungkapkan bahwa beberapa pemain naturalisasi diberi paket gaji setara RM80,000 sebulan, termasuk tempat tinggal dan kereta. Itu belum masuk bonus penampilan. Ketika diakumulasi, total pengeluaran negara atas program ini bisa mencapai puluhan juta ringgit, dan semua itu tanpa satupun trofi sebagai balasan. Pemain pulang, FAM bungkam. Dalam 1 bulan terakhir saja, 3 pemain naturalisasi telah meninggalkan Malaysia. 2 di antaranya secara senyap menghapus seluruh postingan tentang Harimau Malaya di media sosial mereka. Yang mengejutkan, salah satu dari mereka, dalam sebuah wawancara di negara asalnya, mengatakan, "Saya tidak tahu apa sebenarnya visi sepak bola Malaysia. Mereka hanya ingin cepat menang tanpa struktur." Pernyataan ini menyulut api di kalangan pendukung Malaysia. Mereka merasa telah menjadi korban kebijakan yang tergesa-gesa dan tidak jujur. Namun hingga kini, FAM belum mengeluarkan pernyataan resmi. Tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf. Suara dari legenda dan pengamat, beberapa mantan pemain dan pelatih Malaysia turut menyuarakan pendapat mereka. Safe Salih, mantan penyerang nasional, mengatakan dalam satu siaran podcast, kalau pemain tempatan diberi peluang dan pelan jangka panjang, kita tak perlu naturalisasi. Kita ada bakat, tapi sistem yang rosak. Begitu juga dengan pengamat sepak bola, Azrul Syahrin. Kita terlalu taksub cari jalan pintas. Naturalisasi tak salah, tapi harus strategik. Kita bawa masuk pemain yang bahkan bukan pilihan utama di liga asal mereka. Jalan keluar atau jalan buntu? Kini, pertanyaan yang mengemuka di kalangan pendukung dan pemerhati adalah, apa selanjutnya? Boikot fans, reputasi buruk di media internasional, dan hilangnya kepercayaan dari masyarakat telah membuat FAM berada di ambang krisis kepercayaan yang serius. Jika tidak ditangani, bukan hanya proyek naturalisasi yang akan gagal, tapi seluruh fondasi sepak bola Malaysia akan runtuh. FAM dituntut untuk menghentikan sementara proses naturalisasi hingga evaluasi lengkap dilakukan, mempublikasikan laporan keuangan terkait proyek naturalisasi, memberikan ruang kepada pemain muda tempatan untuk berkembang, melakukan reformasi kepemimpinan dalam struktur teknikal. Suara hati penyokong, kami sayang Harimau Malaya, tapi di tengah semua kecewaan, ada satu benang merah yang jelas. Kecintaan rakyat Malaysia terhadap tim nasional mereka tetap tinggi. Yang hilang hanyalah kepercayaan terhadap mereka yang menguruskannya. Kami bukan marah pada pemain, kami marah pada sistem. Kami nak lihat Harimau Malaya bangkit. Tapi jangan lagi jadikan kami kambing hitam yang disuruh bersabar sementara kamu bazirkan duit.